sumber apa Pak yang lama Pak? Sumber ini Sumber Pak untuk mata penulisan air bab atau 2. sumber mata penghasilan? Kalau sumber mata penghasilan sepertinya sudah pada punya nih Pak. Oke, baik. Gambarnya belereng ya. Sudah masuk semua, ini baru 15 orang. 15 orang Pak bertahap nih Pak. Sudah diworo-woro nih Pak di grup. Mm-mm. Karena jumlahnya 19 orang, tidak banyak, jadi eh, apa namanya, yang tidak hadir Kelihatan. langsung bisa ditebak, yang kelihatan. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu semuanya, mahasiswa pasca sarjana Universitas Indraprasta BRI. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang kelima. Pertemuan kelima kita masih bicara tentang testing speaking and writing skills. Eh, Lanjutan ini ya berarti ya. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Hari ini yang akan paparan presentasi itu siapa nih? Kemarin sudah kirim materinya ya. Pak Bu Hasanah ya. Iya, Bu Pak. Hasanah dan Bu Zahroh Iya, betul, Pak. Salsabila. Oke, materinya lengkap sekali ini. Bicara tentang testing speaking and writing skill, kita lebih dalami lagi ya. Sebagaimana pertemuan yang minggu yang lalu, hal ini juga sudah kita bicarakan. Coba nanti kita cari kira-kira strategi yang efektif ya, strategi yang positif yang bisa mendorong kemampuan speaking and writing skill. Jadi ini dua kemampuan yang seringkali sangat beriringan gitu ya, antara kemampuan berbicara juga diiringi dengan kemampuan menulis gitu ya. Meskipun dalam praktek sehari-hari, eh, kalau di bahasa yang lain, kemampuan berbicara itu lebih mendominasi gitu ya. Tetapi kemampuan menulis memang satu kemampuan yang sangat kompleks ya. Karena kan bagaimana menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain menjadi satu ide pokok yang kemudian disusun menjadi satu paragraf tertentu dan satu paragraf itu nanti harus bersambung dengan paragraf yang lain yang menunjukkan adanya alur berita ataupun alur message yang disampaikan oleh penulis sehingga tujuan dari sebuah penulisan itu tercapai gitu. Dan kemampuan writing ini bukan kemampuan yang sederhana. Banyak orang yang eh, senang menulis tapi juga lebih banyak tidak yang suka menulisnya. Jadi sama seperti mahasiswa S1 ataupun mahasiswa S2 ataupun mahasiswa S3, kemampuan dalam writing skill-nya ini juga apa namanya dikatakan sebagai kemampuan yang sangat unik sekali. Silahkan Bu Hasanah dan Bu Zahrah kita coba dalami lagi bagaimana caranya supaya dengan testing dan dengan asesmen ini nanti kita bisa meningkatkan kemampuan speaking dan writing peserta didik kita. Silahkan Bu. Baik, Pak. Saya izin share screen sebentar. Oke, Oke. dimulai saja Pak ya. Apakah sudah jelas? Bismillah. Sudah. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Selamat siang, Bapak dosen beserta teman-teman sekalian yang terhormat.
Bapak dosen Dr. Imam Suseno, SE MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Language Testing and Assessment. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Hasana sebagai moderator dan rekan saya Ibu Jahro Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Testing Speaking and Writing Skill. Dalam materi ini, kami akan membahas tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis tes, serta kriteria penilaian dalam keterampilan berbicara dan menulis pada pembelajaran bahasa Inggris. Kami berharap presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya penilaian kemampuan berbicara dan menulis dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Baik, untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Ibu Jahro Salsabila. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you, Ma'am Hasana. Mari langsung saja kita lanjut ke slide tentang background. Jadi, bahasa merupakan alat komunikasi utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, dan juga perasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, kalau dalam bahasa Inggris itu terdapat 4 keterampilan utama, yaitu listening, speaking, reading, dan juga writing, yang mana mereka ini saling berkaitan. Namun, speaking dan writing itu termasuk keterampilan produktif yang menuntut siswa untuk menghasilkan bahasa secara aktif. Jadi bukan hanya memahaminya saja. Nah, dalam praktiknya, banyak siswa yang mengalami kesulitan seperti kurang percaya diri dalam berbicara, keterbatasan kosakata, serta kesulitan dalam menyusun ide saat menulis. Pentingnya testing atau tes, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan, testing itu memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa. Mengapa? Karena yang pertama, testing digunakan untuk mengukur kemampuan siswa secara objektif. Jadi dengan testing, kita guru bisa mengetahui sejauh mana kemampuan bahasa siswa itu berkembang. Lalu yang kedua, testing membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa. Dengan menggunakan testing, guru dapat mengetahui nih bagian mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah hasil dari testing dapat menjadi umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dan oleh karena itu, testing itu baik atau harus memenuhi prinsip valid, reliable, objektif, dan juga praktis agar hasilnya akurat. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang kita akan bahas pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan membahas seperti yang Mem Hasanah katakan sebelumnya, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan testing, speaking, dan writing. Terus kita juga akan mengetahui apa tujuan dari testing tersebut atau pengujian tersebut. Terus kita akan mengetahui juga teknik apa yang akan kita gunakan dalam speaking dan juga writing. Dan kita juga akan belajar atau mendalami tentang kriteria penilaian apa saja yang bisa digunakan dalam speaking dan juga writing. Dan yang terakhir, apa saja tantangannya dalam pelaksanaannya. Lalu, konsep of testing. Testing merupakan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam kondisi tertentu. Dalam pembelajaran bahasa, testing merupakan bagian dari assessment yang digunakan untuk evaluasi dalam proses pembelajaran. Terdapat beberapa jenis tes. Yang pertama, placement test, atau yang bisa kita gunakan untuk menentukan level kemampuan siswa. Lalu ada diagnostic test, untuk mengetahui kelemahan siswa secara spesifik. Lalu ada achievement test, yaitu untuk mengukur hasil belajar setelah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah proficiency test, untuk mengukur kemampuan umum bahasa tanpa melihat kurikulum.
Selanjutnya adalah tentang communicative competence. Kompetensi komunikatif adalah kemampuan menggunakan bahasa secara tepat dalam konteks sosial. Menurut Kinnell and Swain, kompetensi ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah grammatical competence. Jadi, kemampuan menggunakan struktur bahasa dengan benar. Lalu ada sociolinguistic competence, kemampuan menggunakan bahasa sesuai konteks sosial. Lalu juga ada discourse competence, kemampuan menyusun ide secara koheren dan terhubung. Dan yang terakhir adalah strategic competence, yaitu kemampuan mengatasi kesulitan dalam komunikasi. Sebelum kita masuk lebih mendalam mengenai apa saja testing yang bisa digunakan dalam speaking dan writing, kita akan menjelaskan secara umum dulu nih. Speaking skill itu ada apa saja, poin-poin utamanya ada apa saja. Seperti kita tahu, speaking itu merupakan kemampuan menggunakan bahasa secara lisan dalam berbagai situasi. Dalam speaking, terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang pertama adalah fluency atau kemampuan berbicara dengan lancar tanpa banyak jeda. Lalu ada akurasi, yaitu ketepatan penggunaan grammar dan struktur. Pronunciation, kejelasan pelafalan kata. Vocabulary, yaitu penguasaan kosakata yang sesuai konteks. Dan yang terakhir adalah interaction atau kemampuan berkomunikasi dua arah. Selain itu, terdapat juga faktor psikologis seperti rasa percaya diri, juga sangat mempengaruhi kemampuan berbicara siswa. Seperti speaking skills, dalam writing juga terdapat komponen-komponen pentingnya. Writing, seperti yang kita tahu, adalah kemampuan menyampaikan ide secara tertulis dan struktur yang jelas. Nah, kalau dalam writing ini terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama adalah konten, yaitu ide yang disampaikan harus jelas dan relevan. Lalu ada organization atau tulisan yang kita tulis itu harus tersusun secara logis dan sistematis. Ada juga vocabulary, yaitu penggunaan kata yang tepat dan bervariasi, dan juga grammar, ketepatan struktur kalimat. Selain itu juga ada mechanics atau penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar. Keterampilan ini juga membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan mengorganisasi ide secara sistematis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai testing yang akan dijelaskan oleh Mem Hasanah. Oke, terima kasih Ibu Zahra. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan tentang testing speaking atau pengujian keterampilan berbicara. Nah, tujuan dari testing speaking ini adalah untuk menilai kemampuan komunikasi lisan peserta didik secara langsung. Nah, menurut Glenn Fulser, speaking test itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mempresentasikan penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Di sini ada beberapa teknik yang umum yang digunakan dalam testing speaking. Antara lain yang pertama, interview. Interview adalah bentuk tes berbicara di mana siswa menjawab pertanyaan secara langsung dari guru atau penguji. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami pertanyaan, merespon dengan tepat, serta berbicara dengan lancar menggunakan bahasa Inggris. Dalam interview, siswa biasanya ditanya tentang identitas diri, pengalaman, pendapat, atau kegiatan sehari-hari. Dan tes ini melatih keberanian, kelancaran berbicara, pengucapan, dan kemampuan komunikasi spontan. Tes yang kedua adalah role play. Role play merupakan kegiatan berbicara di mana siswa memainkan peran tertentu dalam suatu situasi tertentu. Misalnya, siswa berperan sebagai pembeli dan penjual, atau dokter dan pasien, atau guru dan murid. Melalui role play, siswa dapat belajar menggunakan bahasa sesuai konteks kehidupan nyata. Kegiatan ini membantu meningkatkan kreativitas, kepercayaan diri, confidence siswa, kemudian kemampuan berinteraksi, serta penggunaan ekspresi yang tepat dalam percakapan. Testing yang ketiga yaitu discussion. Discussion ini adalah
tes berbicara yang dilakukan melalui diskusi kelompok untuk melihat kemampuan siswa dalam berinteraksi dan menyampaikan pendapat. Nah, dalam kegiatan ini, siswa belajar mengutarakan ide, menanggapi opini orang lain, memberikan alasan, serta bekerja sama dalam percakapan. Diskusi juga membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan komunikasi sosial. Testing yang terakhir yaitu storytelling. Maaf, yang ketiga adalah presentation. Presentation merupakan kegiatan penyampaian ide secara formal, materi tertentu secara formal di depan audiens. Dalam tes ini, siswa dinilai dari kemampuan berbicara, penguasaan materi, pelafalan, intonasi, kontak mata, dan cara penyampaian informasi dengan jelas. Nah, presentasi membantu siswa melatih rasa percaya diri, keterampilan public speaking, serta kemampuan menyusun informasi secara sistematis. Nah, testing yang terakhir adalah storytelling. Storytelling adalah kegiatan menceritakan pengalaman, dongeng, atau cerita tertentu menggunakan bahasa Inggris. Tujuan dari storytelling adalah melatih kemampuan siswa dalam menyampaikan alur cerita secara runtut dan menarik. Selain meningkatkan kemampuan berbicara, storytelling ini juga membantu siswa mengembangkan imajinasi, ekspresi, intonasi, dan penggunaan kosakata yang lebih variatif. Oke, next slide, Miss. Oke, selanjutnya testing writing. Pengujian keterampilan menulis bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide secara tertulis. Menurut Sarah Kussing-Wiggle, penilaian menulis harus mempertimbangkan baik aspek linguistik maupun organisasi ide. Ada beberapa jenis tes menulis meliputi yang pertama control writing, yaitu jenis tes menulis di mana siswa menulis dengan batasan tertentu yang telah ditentukan oleh guru. Misalkan, siswa diminta melengkapi kalimat, menyusun paragraf-paragraf dari kata-kata yang tersedia, atau mengikuti pola tata bahasa tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu siswa memahami struktur bahasa dan penggunaan grammar yang benar sebelum menulis secara bebas. Testing menulis yang ketiga adalah guide writing. Guide writing ini adalah kegiatan menulis di mana siswa diberikan arahan, petunjuk, atau kerangka tulisan. Nah, guru biasanya memberikan topik, poin-poin penting, atau contoh kalimat untuk membantu siswa mengembangkan ide. Metode ini membantu siswa belajar menyusun tulisan dengan lebih terarah dan sistematis, sehingga mereka lebih mudah memahami cara membuat teks yang baik. Testing writing yang ketiga yaitu free writing, yaitu kegiatan menulis. Siswa bebas menulis sesuai ide mereka, pendapat mereka, atau pengalaman mereka tanpa banyak batasan. Dalam kegiatan ini, siswa lebih fokus pada kelancaran menuangkan ide daripada kesempurnaan grammar. Free writing bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, keberanian menulis, dan kemampuan mengembangkan gagasan secara mandiri. Testing yang keempat adalah essay writing. Essay writing adalah kegiatan menulis yang lebih kompleks dan terstruktur. Dalam esai, siswa harus menyusun pendahuluan, isi, dan penutup dengan jelas dan logis. Nah, jenis tulisan ini biasanya digunakan untuk menyampaikan pendapat, berargumentasi, atau analisis terhadap suatu topik. Nah, essay writing ini membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, organisasi ide, dan penggunaan bahasa formal.
Testing yang terakhir adalah analytic scoring, yaitu metode penilaian tulisan secara detail berdasarkan beberapa aspek tertentu. Contohnya, guru menilai setiap bagian tulisan secara terpisah, seperti isi, organisasi, kosakata, grammar, dan mekanik. Nah, metode ini siswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka secara lebih spesifik, sehingga dapat memperbaiki kemampuan menulis dengan lebih efektif. Selanjutnya, Miss, next slide. Kita ke principle of test atau prinsip-prinsip dalam testing bahasa. Nah, menurut Arthur Hughes, tes bahasa yang baik itu harus memenuhi beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah validity. Validity adalah prinsip bahwa tes harus benar-benar mengukur kemampuan yang ingin diukur, yang seharusnya diukur. Dalam testing speaking dan writing, soal atau tugas yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, jika ingin mengukur kemampuan berbicara, maka siswa harus diminta untuk berbicara secara langsung, bukan hanya menjawab soal pilihan. Tes yang valid akan menghasilkan penilaian yang lebih tepat dan sesuai dengan kemampuan siswa yang sebenarnya. Berarti ini sifatnya objektif ya. Selanjutnya, reliability. Reliability ini berarti hasil tes harus konsisten dan dapat dipercaya. Jika tes dilakukan beberapa kali dalam kondisi yang sama, maka hasilnya tidak jauh berbeda. Dalam speaking dan writing test, reliability ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan rubrik penilaian yang jelas, serta kriteria yang terstandar. Dengan begitu, penilaian menjadi lebih objektif dan adil bagi semua siswa. Prinsip tes yang ketiga adalah practicality, yaitu menunjukkan bahwa tes mudah dilaksanakan dan efisien. Guru perlu mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga, dan fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan tes. Yang terlalu rumit akan sulit diterapkan di kelas. Oleh karena itu, bentuk tes harus sederhana, tetapi mampu mengukur kemampuan siswa dengan baik. Prinsip yang ketiga itu authenticity, yaitu tes yang mencerminkan situasi nyata atau yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam tes speaking, siswa dapat diminta melakukan percakapan atau role play di dalam kelas atau presentasi seperti di dunia nyata. Nah, sedangkan di dalam writing test, siswa dapat diminta menulis email, pesan, atau esai yang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, tes yang otentik membuat siswa lebih memahami fungsi bahasa dalam komunikasi nyata. Terakhir yaitu Westback. Westback adalah dampak yang diberikan oleh tes terhadap proses pembelajaran. Jadi tesnya memberikan dampak positif pada pembelajaran. Seperti memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan membantu guru memperbaiki metode pengajaran. Sebaliknya, tes yang kurang baik dapat membantu siswa hanya fokus menghafal tanpa memahami materi. Oleh karena itu, testing harus dirancang agar mendukung proses belajar yang efektif. Selanjutnya, kayak itu challenge. Challenge itu tantangan dalam testing, speaking, dan writing skill. Nah, pelaksanaan pengujian keterampilan berbicara dan menulis menghadapi berbagai kendala. Menurut Lille F. Bahman, tantangan dalam penilaian dapat meliputi beberapa aspek. Yang pertama, subjektivitas, yaitu penilaian speaking sering dipengaruhi penilai atau pendapat atau persepsi penilai. Misalnya,
Dua guru dapat memberikan nilai yang berbeda pada tugas yang sama. Hal ini terjadi karena penilaian kemampuan bahasa terkadang bersifat subjektif. Untuk mengurangi masalah ini, guru perlu menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terstandar. Kemudian yang kedua, challenge yang kedua yaitu keterbatasan waktu. Menilai kemampuan speaking dan writing ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sulit menilai semua siswa secara mendalam. Apalagi siswanya jumlahnya dalam cukup banyak. Jadi guru harus mendengarkan setiap siswa berbicara atau membaca tulisan mereka secara detail. Akibatnya, proses penilaian itu sering menjadi kurang maksimal karena waktu yang tersedia. Yang ketiga yaitu jumlah siswa yang besar atau banyak. Nah, jumlah siswa yang terlalu banyak dapat membuat proses testing dan penilaian menjadi kurang optimal. Guru mungkin kesulitan memberikan perhatian dan evaluasi mendalam kepada setiap siswa. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas penilaian dan feedback yang diberikan kepada siswa. Terakhir adalah faktor psikologi. Nah, ini sering terjadi di kelas ya, seperti rasa gugup, takut, atau kurang percaya diri dapat mempengaruhi performa siswa saat speaking test. Biasanya di dalam kelas itu anak-anak overthinking terlebih dahulu atau anxiety atau kecemasan yang terlalu besar. Beberapa siswa sebenarnya memiliki kemampuan yang baik, tetapi tidak dapat menunjukkan kemampuan tersebut karena tekanan saat tes berlangsung. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana yang nyaman agar siswa lebih percaya diri. Okay, next, Miss. Conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu yang pertama, speaking and writing sangat penting. Nah, kemampuan speaking and writing merupakan bagian penting dalam pembelajaran bahasa Inggris karena keduanya merupakan indikator kemampuan komunikasi siswa. Speaking membantu siswa berkomunikasi secara lisan, sedangkan writing membantu mereka menyampaikan ide dalam bentuk tulisan. Kedua keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, testing harus sistematis agar hasil penilaian akurat dan adil. Nah, guru perlu menentukan tujuan tes menggunakan metode yang sesuai dan menerapkan kriteria penilaian yang jelas. Dengan testing yang sistematis, kemampuan siswa dapat diukur secara lebih tepat. Yang ketiga, gunakan rubrik. Penggunaan rubrik penilai ini sangat penting untuk mengurangi subjektivitas dalam menilai speaking dan writing. Rubrik membantu guru memberikan penilaian berdasarkan aspek-aspek tertentu, seperti grammar, vocabulary, pronunciation, content, dan organization. Selain itu, rubrik juga membantu siswa memahami kelebihan dan kekurangan mereka. Oke, yang ketiga yaitu teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan objektivitas. Misalnya, guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran, platform online, atau rekaman audio dan video untuk menilai kemampuan speaking dan writing siswa. Teknologi juga membantu proses penyimpanan data dan pemberian feedback menjadi lebih mudah dan cepat. Oke, next slide, Miss. Oke, suggestion atau saran. Yang pertama untuk guru, sebaiknya guru gunakan rubrik penilaian yang jelas, detail, dan terstandar agar proses penilaian lebih objektif dan adil. Selain itu, guru juga perlu memberikan feedback yang membangun agar siswa mengetahui bagian yang perlu diperbaiki dan dapat meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap.
Untuk siswanya, siswa perlu berlatih secara rutin untuk meningkatkan kemampuan speaking dan writing. Nah, latihan yang konsisten dapat membantu siswa memperkaya kosakata, memperbaiki grammar, dan meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, siswa juga sebaiknya aktif mencari kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Untuk institusi pendidikan, yaitu perlu menyediakan fasilitas dan teknologi pendukung untuk membantu proses pembelajaran dan testing. Contohnya seperti laboratorium bahasa, atau akses internet, atau aplikasi pembelajaran dan media digital lainnya. Dukungan fasilitas yang baik akan membantu guru dan siswa mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal. Terakhir, saran untuk peneliti di bidang pendidikan, bahasa diharapkan dapat terus mengembangkan metode testing yang inovatif dan efektif. Penelitian tentang strategi penilaian, penggunaan teknologi, dan model evaluasi baru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di masa depan. Next slide, Miss. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai testing speaking and writing skill. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan pendapat atau ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Kami persilahkan. Oke, Pak Tuhu, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Menarik sekali tadi pemaparannya. Pertanyaan terkait dengan pemaparan adalah bagaimana tes speaking dan writing dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang kedua silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih. Izin bertanya sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan. Pertanyaannya adalah, apa saja tantangan yang sering dihadapi guru dalam menilai kemampuan speaking dan writing siswa, serta bagaimana solusi untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Kita tampung dulu. Oke, Bu Putri Andini, silahkan Bu. Oke, mengapa penggunaan rubrik penilaian sangat penting dalam tes speaking dan writing? Jelaskan juga pengaruhnya terhadap objektivitas penilaian. Oke. Oke, Oke, terima kasih Bu Putri. Pertanyaan keempat. Oke, silahkan Bu Twini. Ya, terima kasih, Miss. Pertanyaan saya, bagaimana validitas dan reliabilitas dapat diterapkan dalam penilaian speaking dan writing agar hasil tes lebih akurat? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Twini. Mungkin nanti akan dijawab oleh Bu Jahro Salsabila. Silahkan Bu. Baik, Mem. Mungkin saya akan jawab dari pertanyaan Mem Fitri dulu tadi ya. Soalnya yang duluan bertanya tadi Mem Fitri. Mem Fitri tadi bertanya apa saja tantangan yang sering dihadapi guru dalam menilai kemampuan speaking dan writing. Kalau menurut saya, pasti tantangan setiap guru berbeda-beda ya, gitu dalam menilai speaking dan writing. Tapi mungkin kalau ditarik secara garis besar, tantangan utamanya itu adalah subjektivitas dalam memberikan nilai, terutama pada aspek pengucapan, tata bahasa, dan isi tulisan. Selain itu, seperti yang kita tahu, sekolah SMP atau SMA negeri yang ada di Indonesia itu
biasanya dalam satu kelas memiliki jumlah siswa yang bisa dibilang cukup banyak, antara 30 atau mungkin ada yang lebih dari 30 siswa. Saya rasa di situ menjadi salah satu tantangan juga untuk guru menilai speaking terutama ya, karena guru pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang atau lebih detail untuk mendengarkan ketika siswa itu maju untuk tes speaking, apakah pengucapannya benar, apakah vocabulary-nya itu bervariatif, itu harus benar-benar didengarkan secara detail. Ditambah apa namanya mensiasatinya dengan menggunakan aplikasi contoh Kahoot. Dalam Kahoot kita anak-anak suruh mengerjakan masing-masing, jadi kan mungkin penilaiannya akan lebih tidak akan gimana ya, mungkin lebih original seperti itu karena mengerjakannya masing-masing melalui aplikasinya masing-masing seperti itu. Lalu juga guru juga bisa memberikan contoh jawaban atau standar penilaian yang jelas agar proses evaluasi menjadi lebih efektif dan adil. Mungkin kalau untuk Miss Fitri seperti itu, apakah sudah jelas, Mbak Fitri? Sudah jelas sekali. Terima kasih. Oke, thank you. Mem Hasanah mungkin ingin mencoba menjawab dulu pertanyaan yang lain. Saya coba cari untuk jawaban Miss Dwi ini dulu. Oke. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Putri Andini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa penggunaan rubrik penilaian sangat penting dalam tes speaking dan writing. Jelaskan pengaruhnya terhadap objektivitas penilaian. Menurut pendapat saya, rubrik penilaian itu sangat penting karena membantu guru menilai siswa berdasarkan kriteria yang jelas dan terstruktur, seperti penilaian pengucapannya, kemudian fluensinya atau kelancarannya, vocabulary-nya atau kosakata atau tata bahasa, grammarnya, dan organisasi ide dan kreativitas. Nah, dengan adanya rubrik ini, guru dapat mengurangi penilaian yang bersifat subjektif, sehingga hasil evaluasi menjadi lebih efektif dan lebih objektif dan konsisten, karena penilaiannya langsung dan ada rubrik yang jelas dan standar. Nah, selain itu juga, siswa juga dapat memahami aspek apa saja yang harus mereka tingkatkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Bu Putri, bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Oke, sama-sama terima kasih juga. Oke, Saya pertanyaan coba selanjutnya ya, saya akan jawab pertanyaan dari Miss Dwi ini tadi ya. oke, silahkan Bu. Oke, Miss Twini tadi bertanya mengenai validitas dan reliabilitas dalam yang bisa diterapkan dalam penilaian speaking dan juga writing. Untuk validitas ini kan penilaian speaking dan writing berarti tes yang diberikan benar-benar mengukur kemampuan berbicara dan menulis siswa sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Berarti mungkin contohnya validitas untuk tes speaking ini guru bisa meminta siswa untuk melakukan percakapan atau presentasi secara langsung agar kemampuan komunikasinya terlihat nyata. Seperti yang tadi kita jelaskan, ada beberapa jenis tes speaking, contohnya ada role play, ada discussion. Nah, itu bisa untuk menguji validitas tes speaking siswa. Kalau misalkan untuk di writing ya, untuk menguji validitasnya bisa guru memberikan tugas sesuai tujuan pembelajarannya seperti yang saya contohkan sebelumnya. Kita misalkan mengajarkan tentang descriptive text. Berarti kita guru bisa meminta siswa untuk menulis teks tentang deskriptif dan dari situ kita bisa menguji validitas penilaian rating siswa. Lalu untuk reliabilitas, ini kan adalah hasil penilaian konsisten dan dapat dipercaya. Untuk meningkatkan reliabilitas, guru dapat menggunakan rubrik penilaian yang jelas. Mungkin kita udah sering-sering mention nih tentang rubrik penilaian yang jelas.
dalam seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam penilaian dalam speaking itu kan kita bisa menilai banyak faktor ya. Contoh apa namanya pronunciation-nya, terus habis itu ada vocabulary-nya, terus habis itu mungkin ada apa namanya apakah pengucapannya itu jelas ataukah masih ada yang spelling seperti itu. Nah, terus kriteria yang terukur serta melibatkan lebih dari satu penilaian agar hasil penilaian lebih objektif dan akurat. Mungkin kalau misalkan kayak speaking itu kan terkadang siswa ketika guru tes itu mengalami mungkin anxiety atau kecemasan. Nah, dari situ guru jangan hanya menilai ketika dia maju saat itu saja. Mungkin di waktu lain saat bermain role play ternyata dia pengucapannya bagus atau dia percaya diri gitu. Seperti itu sih mungkin Mem ini. Apakah sudah jelas Mem ini? Oke, sudah jelas, Miss Zaro. Terima kasih atas Oke, penjelasannya. sama-sama. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Pak Tuhu, beliau bertanya bagaimana tes speaking dan writing dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikatif siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, menurut pendapat saya, tes speaking dan writing itu dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikatif siswa karena melalui tes tersebut, siswa dilatih untuk menyampaikan ide, pendapat, informasi menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Nah, dalam tes speaking, siswa juga dilatih belajar berbicara dengan percaya diri dan melatih pelafalan serta kelancaran berbicara. Sedangkan dalam tes writing, siswa belajar menyusun ide secara sistematis dan menggunakan tata bahasa yang benar atau grammarnya harus benar kalau untuk writing skill ya atau untuk tensesnya. Dengan latihan dan umpan balik yang diberikan guru, nah, siswa dapat mengetahui kelemahan mereka dan harus meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan. Demikian Pak, jawaban dari saya. Bagaimana Pak? Oke, sangat jelas Bu. Terima kasih Bu Nur Hansyah. Sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa testing speaking dan writing skill itu merupakan bagian penting dalam pembelajaran bahasa Inggris karena dapat membantu mengukur kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Nah, melalui penilaian yang tepat, guru dapat mengetahui perkembangan kemampuan siswa serta menentukan metode pembelajaran yang lebih efektif. Nah, demikian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mungkin nanti ada penambahan dari dosen kita, Dr. Imam. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Makasih Bu Hasanah, Bu Zahra. Ini berdua sudah kompak sekali ya menyampaikan materi tentang speaking and writing skills. Ada berapa pertanyaan tadi Bu Hasanah? Ada 4 ya. Ada 4, Pak. Dari Pak Tuhu, dari Bu Fitri, kemudian dari Bu Putri, dan Bu Twini ya. Ada 4 ya. Oke. Kalau lihat dari pertanyaannya Pak Tuhu menarik nih. Bagaimana eh, apa namanya kemampuan speaking and writing ini ya. Kemudian terus ditingkatkan gitu ya. eh Kalau kita bicara tentang apa ya, katakanlah stimulasi gitu ya. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian punya nggak ya stimulasi ataupun strategi khusus gitu ya untuk kemudian secara efektif meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis bahasa Inggris. Kira-kira stimulasinya apa ya?
Kalau kita lihat dari sisi teori kuantum, bahwa untuk mendorong siswa itu mau berbicara bahasa Inggris, ataupun mereka mau menuliskan ide, konteks, dan kemudian gagasan dengan tulisan, itu kan harus masuk ke dalam dunia mereka, gitu ya. Artinya adalah kita harus memahami bahwa peserta didik kita ini memiliki konteks pemahamannya sampai selevel mana, gitu ya. Kemudian kebiasaannya apa, gitu ya. Dari kebiasaan itulah teori kuantum kemudian mengatakan bahwa itu yang kemudian perlu kita dorong supaya mereka itu bisa mengaktualisasikan, gitu ya, yang menjadi ide dan gagasannya itu tertuangkan di dalam tulisan, dan setelah tertuangkan ke dalam tulisan menjadi bahan bagi mereka untuk kemudian bisa berbicara bahasa Inggris dengan tepat, gitu ya. Karena kalau kita lihat bahwa ketika kita menyusun rubrik assessment, Bapak dan Ibu sekalian, antara komponen speaking dan komponen writing itu kan komponen rubriknya berbeda ya. Kalau speaking, tentu kita bicaranya tentang fluence, gitu ya, vocabnya, grammarnya, gitu ya. Kemudian juga sampai dengan comprehensionnya dan pronunciationnya, gitu ya. Ada 5 komponen, gitu ya. Nah, kemudian kalau writing kan bicaranya juga tentang organizationnya, vocabnya juga iya, grammarnya iya, tapi ada juga tambahan tentang mekanik ya, ataupun tanda baca ya, punctuationnya gitu kan, kontennya ataupun isinya, gitu ya. Kira-kira kalau pengalaman dari Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana caranya menstimulasi kalau kita bicara seperti teori kuantum tadi itu, kita harus masuk ke dalam dunia dan kebiasaan mereka, gitu ya. Meskipun kalau belajar bahasa Inggris itu jangan saklek-saklek banget lah, gitu ya. Istilahnya ada happy-nya, ada banyak variasinya lah, supaya mereka merasa bahwa ini bukan dunia yang asing, gitu ya. Tapi bagaimana mereka bisa mewujudkan isi pikiran menjadi sebuah tulisan dan kemudian bisa dikomunikasikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian punya stimulasi, silahkan. Oke, Bu Florence. Bu Florence ini absennya namanya Bu Mary ya? Iya, Pak. Oh, oh. Jadi kalau Florence ini tambahan ceritanya. Ini dari saya kebetulan punya ayah angkat orang Australia, jadi karena dia nggak Oh, punya oh, anak perempuan, anak laki, oh, anaknya oh, semua laki-laki, jadi oh. taruh semua, jadi dia ganti saya Florence itu nama kota yang ada di Itali, karena Oh, beliau gitu. sekarang pensiun di Itali. Hmm, berarti Bu Mary ini kalau pulang kampung ke Italia gitu ya ceritanya ya. Enggak juga, Pak. Boncos di ongkos. Oke, silahkan Bu Mary. Ya, ke saya masuk dosen saja. Gimana stimulasinya? Saya punya ini di luar di sekolah ya. Kalau di sekolah kan sudah fluent sekali anak murid saya. Jadi nggak bisa Oke. pakai simulasi. Jadi ini saya sharing sebagai guru private. Saya punya anak murid private itu dua ke orang Korea. Jadi papa Korea, mama Korea, dan Hmm, jadi kesulitan anak ini waktu itu saya pegang dari TK sampai sekarang gitu. hmm, Dan bahasa Inggrisnya bahkan bahasa Inggris F aja dia nggak bisa. Jadi bilangnya P waktu itu. Jadi lebih kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau maminya ini very well, Englishnya is very fluent and very very good gitu. Walaupun dia orang Korea tapi lulusan Amerika. And jadi komunikasi kesulitan anak ini saya lihat saya waktu itu trial dulu. Jadi saya lihat dari trial kesulitannya adalah uh, untuk speaking tadi Pak, bahasa Inggris. Caranya ada yang saya lakukan adalah saya pakai simulasi bilingual. Yang sederhana aja dulu. Kayak misalnya contoh, ini apa? Nama baju misalnya. Ini apa? Dia bisa bilangnya baju, kita bilangnya uh, clothes. Ikutin clothes gitu. Itu bilingual biasanya gitu.
ya. Terus udah gitu contohnya misalnya ini apa yang sekitar kita yang deket-deket aja dulu gitu. Itu vocabulary-nya. Tapi kalau misalnya SD, saya pegang ada juga seperti itu ya sama yang saya lakukan adalah simulasinya adalah pakainya bilingual. Karena bilingual itu yang paling gampang sekali diingat. Jadi kalau biasanya kalau anak TK itu biasanya kita misalnya tangan apa? Ini apa? Misalnya tangan. Eh, kita yang pakai ya dia jawab bahasa Indonesia kita bilang fingers. How many fingers do you have? Misalnya berapa jari kamu punya berapa jari? Bilang 10. Berarti kita yang pakai translate ke Inggris dia ngikutin repeated. Tapi kalau untuk yang SD yang saya pegang ini juga ada Korea juga yang kebetulan mama papanya agak kesulitan juga kalau pakai bahasa Inggris itu agak sedikit struggle. Ya itu Pak. Jadi apa vocabulary-nya kayak yang kita pelajari kayak misalnya kayak uh, yang SD itu kayak misalnya saya ambil English itu kayak adverb kayak kata kerja misalnya Pak makan dia taunya makan eat saya suruh tulis makan sama dengan eat saya gitu jadi simulasinya untuk anak yang benar-benar struggle dalam bahasa Inggris speaking, reading, writing itu biasanya kita harus pakai bilingual. Dan saya juga rekomendasikan ke orang tua murid itu cari buku jangan langsung yang bahasa Inggris tapi bilingual. Jadi untuk SD ya. Jadi baca dulu bahasa Indonesianya, baru nanti kita tuntun satu-satu bahasa Inggrisnya di bawahnya gitu. Jadi pakai stimulasi bilingual itu works. Jadi sekarang ya alhamdulillah anak yang saya pegang sampai sekarang mereka bahasa Inggrisnya jauh lebih fluent daripada saya gitu Pak. Dan akhirnya yang dua anak ini tiga kan dua kembar satu lagi yang cewek uh, diterima di sekolah international school di Jakarta Indonesia di Jakarta gitu. Itu sih Pak yang bisa saya share. Jadi untuk bilingual, jadi buat anak-anak yang struggle, tapi balik lagi kita sebagai guru juga harus pengucapannya, pronunciation-nya harus bagus. Jangan anak yang kita pegang, kita nggak bisa bahasa Inggrisnya, pengucapannya salah, itu akan jadi salah gitu. Gitu. Contohnya maaf ya Ya. Pak, kayak contohnya saya bandingin dengan negara Indonesia dengan Filipina. Filipina ada dua. Itu Filipino yang benar-benar yang daerah desa, yang terus yang satu lagi yang belasteran dengan Spanyol. Kalau pakai Spanyol dia pakai British, bagus sekali. Tapi kalau misalnya Filipina yang agak pinggir-pinggir nih kayak Jakarta pinggiran, itu biasanya kalau misalnya distribution, kalau dia tuh bilangnya distribution. Itu pakai O, Tagalog gitu. Jadi itu yang harus kita correction karena nggak boleh, itu salah. Kayak follow, dia bilang follow. Kita harus correction. Nah itu yang saya bilang pronunciation-nya itu bisa salah. Karena apa? Menurut mereka, orang mereka itu bagus benar, tapi menurut sebenarnya secara bahasa Inggris keseluruhan itu yang British atau Amerika itu follow ya tetap follow bukan follow gitu aja gitu. Jadi balik lagi ke kita harus benar-benar udah ready dari speaking, terus writing, terus udah gitu pronunciation-nya juga harus bagus dan satu lagi yang saya lihat tadi pengecekan maksudnya yang kita cek untuk saya juga ngajar di les itu saya selalu cek nih saya suruh tulis nih kayak writing itu Pak itu namanya kita bilangnya composition gini Ya. selama liburan kamu kemana tapi kamu tulis pakai bahasa Indonesia gitu nanti kita correction pakai bahasa Inggris nah itu dia punctuation-nya grammarnya balik lagi. Jadi kalau misalnya memang kita udah settle down dengan Inggris kita, ya kita bisa ajarkan ke anak yang benar-benar mereka struggle dan butuh guru yang benar-benar fluent dalam bahasa Inggris gitu. Dengan cara stimulasinya pakai bilingual. Menurut saya itu Pak. Makasih Pak. Oke, jadi model bilingual ya. Jadi ada juga yang modelnya adalah kalau untuk mendorong kemampuan menulisnya, tentunya dikonsep dulu ya, gitu ya Bu Mary ya. Dikonsep dulu dalam bentuk bahasa Indonesia, baru Indonesia. kemudian Ya, ada jadi proses satu-satu bilingual. translationnya gitu ya. Iya, tapi nggak langsung Pak. Jadi saya suruh tulis saya pergi ke, berarti kan kita tulis I went to. Jadi biasanya mereka pakai go, mereka ingatnya kan go. Padahal kan udah pass, berarti kan went gitu. Jadi kita juga harus bisa ngerti juga dari simple past tense, simple ya semua grammarnya juga gitu Pak. Itu aja. Semoga mau bisa membantu buat teman-teman yang lainnya.
Oke, baik. Terima kasih Bu Mary ya. Itu kalau pengalamannya di kursus dan kemudian menangani anak untuk levelnya SD ya, dan Ya, untuk itu saya tes private model ya. bilingual. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mary. Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang punya stimulasi yang berbeda, gimana untuk mendorong eh, apa ya, di sekolahnya punya habituasi, punya kebiasaan berbicaranya menjadi lebih baik, dan kemudian kemampuan menulisnya juga lebih baik. Mungkin ada program-program khusus, ada aktivitas khusus. Kalau di Bekasi itu ada satu hari berbahasa Inggris, Pak Arif ya. Hari apa itu Pak? Saya nggak begitu paham itu. Satu hari berbahasa Inggris itu hari apa ya? Di hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Ya, Itu berbarengan semua dengan institusi apakah hanya di pemerintahan atau di pemerintah, mana? Pak. Jadi dalam rangka WFH, kan Pak Wali Oh, Kota Bekasi itu pengen Kota Bekasi kota global ya, Pak. Nah, pada hmm, saat WFA mereka nge-Zoom, hmm. kemudian Zoom itu berupaya berbahasa Inggris. Zoom-nya dengan berbahasa Inggris. Betul, Pak. Jadi kemarin Tapi tuh ada pendampingan nggak ya mereka ada ya? pendampingan, Oh, betul. Jadi kemarin tuh 2 minggu lalu kita di MGMP itu hmm, di order, Pak, banyak teman-teman MGMP itu untuk mendampingi SKPD selain Dinas Pendidikan. oke. Seperti itu. Ya, sebetulnya sih itu situasi belajar bahasa Inggris ya Pak ya. Ya, kira-kira. Membiasakan ya gitu kan. Betul. Oke. Baik, tadi ada Bu Rahmawati ingin Iya Pak, menyampaikan saya gimana tuh yang terjadi di kebetulan saya oh, bernaung di pesantren Pak. ya. Nah, di pesantren ini untuk menghidupkan bahasa kita tuh ada banyak sekali kegiatan. Yang pertama itu ada mufrodat. Mufrodat itu khusus untuk menambah kosakata baru. Nah, setelah itu nanti ada muhadasah. Nah, muhadasah ini melatih conversation speaking terutama. Jadi nanti eh, bagian bahasa sih itu udah nyiapin daily conversation. Jadi diutamakan bisa untuk berbahasa ya, speaking terutama untuk yang ini kita kalau sehari-hari itu kita butuhnya apa gitu. Setelah itu kita juga nyari video yang memang native speakernya yang ngomong. Jadi anak-anak itu eh, nggak usah kita yang ngajarin juga nggak perlu khawatir gitu untuk salah pronunciation karena kita nyari juga yang videonya sehingga nanti anak-anak bisa meniru. Lalu karena muhadasah ini diadakan setiap hari Minggu sebelum olahraga, jadi mereka lebih semangat, lebih percaya diri karena mereka ngucapinnya tuh repeat bareng-bareng, diulangi bersama-sama gitu. Nah, mereka lebih percaya diri ketika, oh nih satu kelas nih, satu angkatan kita ngomongnya, jadi nggak takut gitu. Terus setelah itu ada lagi namanya muhadoroh. Muhadoroh ini public speaking. Jadi memang kita dilatih untuk public speaking. Nah, public speaking ini selain untuk melatih speakingnya, kita juga dilatih untuk menulisnya. Menulis apa? Menulis pidato gitu. Nah, nanti ada sesi di mana kita ngajarin tulis pidato yang benar itu gimana sih, tanda bacanya, isinya harus bagaimana gitu. Nah, nanti anak itu menerapkan, kembangin pidato yang bagus gimana. Terutama kan kita juga udah ada pelajaran hadis dan lain-lain ya. Jadi anak-anak tinggal mengembangkan aja maksud dari hadis ini apa gitu. Jadi prakteknya banyak banget Pak, karena kebetulan di pesantren gitu. Untuk bahasa itu memang hidup. Ada minggu bahasa juga, ada 2 minggu berbahasa Inggris wajib, 2 minggu berbahasa Arab. Kalau banyak program seperti itu, bentuk controllingnya gimana Ibu ya, Bu Rahmati? Dalam arti kontrol terhadap progres perkembangan kemampuan berbicara, speakingnya. Apakah speakingnya memang terus tertutur dengan baik, ataukah pokoknya speaking dulu deh gitu ya, membiasakan Speaking dulu, dulu, eh, membiasakan dulu. baru kemudian membiasakan dulu. Kalau kemudian Ya. writingnya gimana? Nah, nanti itu ada ujiannya Pak. Di akhir itu ada ujian lisan dan ujian tertulis. Kalau di terutama yang bahasa Arab ya yang ada writingnya, dinilai writingnya itu bahasa Arab ada insya dia. Nah, anak-anak ini latihan menulis, memang fokusnya di situ dinilai menulis, menulis bebas biasanya. Nah, setelah itu
untuk speaking itu ujian lisannya ada Arab ada Inggris. Nah, di situ nanti di conversation yang muhadasah sehari-hari itu dites bebas. Jadi nggak dikasih tahu nanti kita bahas yang topik ini ya, topik A enggak. Jadi semua muhadasah yang sudah mereka hafalin, sudah biasa mereka gunakan. Nah, nanti kita random aja pilih gitu. Untuk ngetes mereka bisa nggak. Oke. Terus setelah itu, selain itu kita juga banyak Pak ya. Selain memang ujian lisan, memangnya banyak yang diuji gitu, vocabulary, grammar, dan itu full bahasa Inggris gitu dan Mhm. bahasa Arab. Jadi di ujinya Oke. memang khusus ada ujiannya. Ujiannya ada khusus ya, Bu ya. Ujiannya ada Iya. khusus. Dan cenderungnya bagaimana dengan habituasinya itu memang berhasil kah atau kemudian hanya sebagian yang progresnya bagus, ada yang tetap aja data itu selalu ada namanya data pencilan ya Iya. istilahnya ya. Ada data error gitu Sejauh ya. Cara iya, penanganannya bagaimana tuh kalau model seperti itu tuh? sejauh ini cukup berhasil ya karena kita nggak bisa memaksa anak ya, namanya bukan bahasa ibu gitu kan. eh untuk biasanya ya kalau kita koreksi langsung Pak. Jadi kan karena ujian lisan gitu kita kasih tahu gitu. Oh ini salah nih, perbaikin pronunciation-nya gimana. Terus biasanya kalau ini kita disuruh ceritain mereka tuh sebelum ujian ngapain aja sama kayak Miss Loren kan. Berarti kan kita harus pakai verb 2 gitu. Rata-rata anak ngejelasinnya apa nyeritain sudah terjadi tapi masih pakai verb satu kita kasih tahu lagi grammarnya yang benar gimana jadi nanti misalnya saya bangun tadi pagi jam 5 mereka masih aja ngomong I wake up at 5 gitu harusnya I woke up ya gitu. Oke. Nah, ketika melakukan asesmen tentang kemampuan itu, tetapkah menggunakan rubrik yang sifatnya kaku ataukah langsung direct seperti seperti itu ya? Jadi istilahnya mereka mengungkapkan sesuatu langsung dibenerin aja tanpa tentang rubrik asesmen yang akan dinilai setiap peserta satu persatu atau model gimana kalau di pesantren itu? Itu ada Pak ada rubrik penilaiannya jadi Oh, karena kan tiap kelas beda-beda ya muhadasahnya beda-beda mm. disesuaikan juga tingkat kesulitannya. Oke. Jadi model asesmen yang digunakan lebih kepada penggunaan checklist inventory-nya ya, Bu ya. Jadi semacam Iya checklist-checklist begitu saja kan, tanpa kemudian betul kalau checklist. rubriknya katakanlah itu sudah merupakan bagian dari apa ya pedoman yang sudah di luar kepala para pendidiknya ya, seperti itu ya. Ataukah kemudian rubriknya itu disampaikan dulu kepada peserta didiknya kalau di pesantren itu? Enggak, jadi memang kalau rubiknya di guru aja ya. Karena anak-anak kan sudah dikasih tahu nih mereka yang diuji apa nih materinya dari mana sampai mana gitu. Nanti kalau untuk penguji itu dia memang sistemnya checklist-checklist Pak. Ada 20. Berarti kita dikasih kesempatan untuk nanya anak-anak itu 20 pertanyaan gitu. Oh, Ibaratnya ya kalau dapat, tapi nggak boleh ngasih nilai 100. Jadi nilai paling tinggi untuk speaking itu 90 gitu. oke. Nah, berarti 90 bagi 20 pertanyaan gitu berarti 1 poin berapa gitu. Oke. Kalau nilai 90 itu di pesantren statusnya itu baik atau sangat baik, Bu? Bu Rahmati. Sangat baik, Pak. Mumtaz. Iya, sangat baik ya. Iya. Iya. Kalau di tempat anak saya itu nilai 90 itu masih baik ya. Saya juga heran itu. Sangat baik itu kalau sudah 91 ke atas gitu Iya. ya. Jadi nilai rapot rata-rata 90 Tergantung, iya. baru masih dikatakan nilai yang hanya baik gitu ya. Tidak tidak excellence katakanlah seperti itu. Oke, Tergantung baik terima berarti. kasih. Iya. Makasih Bu Rahmati sudah Sama-sama, berbagi Bapak. bagaimana kegiatan yang ada di pesantrennya. Pesantren mana Bu Rahmawati? Al-Ghazali. Pondok Modern Daerah mana Bu? Al-Ghazali di Gunung Sindur. Gunung Sindur, Al-Ghazali. Kalau Gunung Sindur kayak Bogor. tempatnya Habib Rizik ya di sana ya.
Dekat Darul Quran ya? Iya, kalau nggak salah Darul Quran. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmati. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan stimulasi yang sudah dilakukan di satuan pendidikannya sehingga kita bisa apa namanya mendorong kemampuan berbicara dan kemampuan menulis siswa itu bersifat alami meningkat dengan bantuan asesmen ya, dengan model penilaian yang membantu mereka untuk mengetahui mendeteksi potensi dan kemampuannya gitu ya. Jadi testing itu fungsinya tidak hanya kemudian menjustifikasi. Saya tidak suka benar ya dengan kata menjustifikasi. Jadi menilai itu adalah merupakan bagian dari satu apa namanya suatu sistem supaya kita bisa menstimulasi, kita bisa mendorong gitu ya, dan kita tahu unsur dan aspek mana saja yang ada pada diri siswa yang kemudian bisa dikembangkan. Jadi penilaian itu merupakan bagian dari satu upaya untuk kemudian kita mendorong secara optimal kemampuan baik itu speaking dan writing yang dimiliki oleh siswa. Ada tips yang perlu kemudian Bapak dan Ibu siapkan ketika akan melakukan penilaian speaking dan writing, yaitu adalah pedoman penilaian perlu kemudian diketahui dulu oleh siswanya. Kalau ini sifatnya formal ya, di pendidikan yang formal dari SD, dari SMP ya, SMA, maka tidak salah kemudian kalau rubrik asesmen ini kemudian diketahui oleh siswa. Sehingga mereka mengetahui aspek apa saja, indikator apa saja, ya, komponen apa saja yang menjadi bagian dari proses penilaian di komponen speaking dan penilaian yang ada di writing. Sehingga siswa ketika mereka tahu pedomannya, mereka tahu batasannya, mereka tahu indikator-indikator apa saja yang akan dinilai, paling tidak mereka juga sudah mulai mempersiapkan diri ketika nantinya ada suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan ya, pada waktu tertentu, baik itu penilaian secara formatif ataupun penilaian secara sumatif, mereka memiliki waktu untuk mempersiapkan dengan baik. Itu yang pertama. Jadi rubrik akan lebih baik diketahui dan bisa dibagikan kepada siswa. Kemudian saran yang kedua adalah tentu gunakan bahasa yang ramah terhadap siswa, ya, terutama untuk menghindari istilah teknis yang membingungkan bagi siswa. Jadi deskripsi dari rubrik itu tentu disesuaikan dengan tingkatan kemampuan dari diri siswa kita sendiri. Kemudian terakhir adalah fokus pada komunikasi. Untuk speaking, tentu prioritas eh, yang akan dinilai adalah berkaitan dengan keterpahaman pesan atau comprehensibility ya. Di atas akurasi tata bahasa yang terlalu kaku. Ini supaya kemudian siswa itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mau menyampaikan apa yang menjadi ide dan gagasannya. Bisa mengeluarkan apa yang ada dalam isi kepala menjadi sesuatu yang bisa disampaikan dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, adakah yang masih bertanya? Di luar ini, Pak Dr. Imam, ya untuk UTS nanti Silakan Pak Tunggu. materinya seperti apa, Pak? OTS. Ya, kan eh, satu kali pertemuan lagi nih, Pak. oh iya, UTS ya Pak ya. Betul, saya diingatkan. Saya belum bikin soal UTS Pak. Apa Bentar ada Pak, kisah-kisah, Pak? saya intip dulu. Kan masih ada satu kali pertemuan lagi ya Heeh. sebelum UTS. UTS. Asesmen itu bentuk UTS-nya soalnya. Oh, soalnya dalam bentuk pertanyaan yang sifatnya umum kok Pak Tuhu. Hmm. Jadi ini adalah bagian dari upaya mengetahui Bapak Ibu sekalian dari pertemuan pertama sampai dengan UTS dalam konteks assessment in language teaching ini tahu apa yang dikatakan sebagai bagian dari keterampilan mengukur keterampilan berbahasa Inggris gitu ya.
Katakanlah fungsinya adalah untuk quality control dan fungsinya untuk diagnostik, kata seperti itu. Fungsi-fungsi itu fungsinya apa sih gitu ya? Apa fungsi untuk quality control, apa fungsi untuk diagnostik? Nah, itu hal umum kan? Kemudian nanti juga akan bicara tentang Bapak Ibu sekalian diminta untuk membuat contoh ya, asesmen eh, untuk bahasa, tentunya terkait dengan yang diukur adalah selain dari kognitif gitu ya. Mengukur afektif itu gimana sih caranya gitu ya. Mengukur psikomotorik itu gimana sih caranya gitu ya. Kenapa kemudian kita perlu kemudian memahami dari ragam instrumen tes gitu ya. Eh, Tes itu kan nggak mesti hanya pilihan ganda, hanya esai, tapi kan ragamnya ada fill the blank, ada multiple choice complex gitu ya. Ada kemudian penilaian project, ada penilaian performance dan seterusnya gitu ya. Mana kira-kira untuk menilai kemampuan berbahasa Inggris siswa. Kemudian juga terakhir itu biasanya ya nanti Bapak Ibu sekalian diminta untuk bikin rubrik assessment ya, bikin rubrik gitu ya. Jadi meskipun ini tesnya biasanya open book ya, saya nggak tahu kalau UTS ini apakah daring atau luring. Saya belum mendengar tuh. Daring, Daring, Pak. Daring, Pak. daring. Oh daring ya. Oh kalau Ya. daring berarti nanti soalnya akan ditambah lebih banyak ya supaya lebih efektif. Yang diukur makin banyak, makin efektif diukurnya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian. Satu lagi absensi sebentar, saya lihat dulu. Esensi. Saya panggil satu-satu ya. Putri Andini ada nggak? Bu Putri? Hadir, Bapak. Oke, Uni Handayani, Bu Uni. Hadir, Pak. Ya, Pak Rahmati, Bu Rahmati. Hadir. Tadi ada Pak Arif Purnama, Hadir Pak. oke, Liga Valiansyah, Hadir Pak. Liga ini Pak Liga ya. Tuhu Wiono, Ya hadir Pak. Ya, hadir Pak. oke, Putri Ngawirabaya, Hadir, Pak. Sofiatul Ilmah, Hadir, Pak. Winnie Zulia, Hadir, Pak. oke, Nurlina, Hadir, Pak. Hasanah, Hadir, Pak. Ya. buat tanah ada Merianti. Hadir, Ini Pak. tadi yang namanya depannya pakai Floren. Iya, Pak. Tuh. Rahayu Erlina, Hadir, Pak. Rahayu, Hadir, ada hadir, Pak. Afi Atifatur, Hadir, Pak. oke Bu Rahayu sudah. Fitri Maulidah, Bu Fitri, Fitri nggak ada. Zahro Salsabila, Hadir, Pak. Bu Zahro ada tadi. Esther Suryani, Hadir, Pak. oke. Haris, Hadir Pak dosen. oh ini Pak Haris ya. Ah Haris ya. Oke. Astri Permatasari, Hadir, Pak. oke. Baik, jadi ternyata di kelas ini laki-lakinya kan nggak cuma berdua Pak Tuhu, Pak Arif. Ada Pak Aris, ada Pak Ada 4. Liga. Berempat ya Pak ya? Oh ini luar biasa. Berempat. For boys. For boys. Kadang-kadang Mary jadi laki-laki Pak. Sesuai dengan kondisi, Pak. Kan? Angkat-angkat meja Pak. Oke. Ini Bu Fitri Iya. Maulidia sebetulnya ada Pak, cuman belum respon Pak.
Ada di Zoom juga. Ada ya Bu Fitri tadi ya? Ada Putri Ada Pak. Lydia. Oke, mungkin lagi di kantin kali ya. Iya mungkin. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian ya. Kita ketemu insya Allah minggu depan. Kita Baik. diskusinya santai saja. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini sedikit tidak menambah pengetahuan kita ya, dan mengingat-ingat lagi bahwa apa namanya tes dan asesmen itu membantu dalam proses perbaikan proses pembelajaran. Saya kira itu. Terima kasih. Kelompok 3 tadi Bu Zahra dan Bu Hasanah luar biasa. Kita tunggu minggu depan siap lagi yang presentasi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Ketua Imam. wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Sumber apa Pak yang lama Pak? Sumber ini Sumber Pak untuk mata penulisan air bab atau 2. sumber mata penghasilan? Kalau sumber mata penghasilan sepertinya sudah pada punya nih Pak. Oke, baik. Gambarnya blurring ya. Sudah masuk semua, ini baru 15 orang. 15 orang Pak bertahap nih Pak. Sudah diworo-woro nih Pak di grup. Mhm. Karena jumlahnya 19 orang, tidak banyak, jadi eh, apa namanya, yang tidak hadir Kelihatan. langsung bisa ditebak, yang kelihatan. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu semuanya, mahasiswa pasca sarjana Universitas Indra Prasta BRI. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang kelima. Pertemuan kelima kita masih bicara tentang testing speaking and writing skills. Lanjutan ini ya berarti ya. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Hari ini yang akan paparan presentasi itu siapa nih? Kemarin sudah kirim materinya ya. Pak Bu Hasanah ya. Iya, Pak. Bu Hasanah dan Bu Zahroh Ya, betul Pak. Salsabila. Oke. Materinya lengkap sekali ini. Bicara tentang testing speaking and writing skill. Kita lebih dalami lagi ya. Sebagaimana pertemuan yang minggu yang lalu. Hal ini juga sudah kita bicarakan. Coba nanti kita cari kira-kira strategi yang efektif ya. Strategi yang positif yang bisa mendorong kemampuan speaking and writing skill. Jadi ini dua kemampuan yang seringkali sangat beriringan gitu ya, antara kemampuan berbicara juga diiringi dengan kemampuan menulis gitu ya. Meskipun dalam praktek sehari-hari kalau di bahasa yang lain kemampuan berbicara itu lebih mendominasi gitu ya. Tetapi kemampuan menulis memang satu kemampuan yang sangat kompleks ya. Karena kan bagaimana menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain menjadi satu ide pokok yang kemudian disusun menjadi satu paragraf tertentu, dan satu paragraf itu nanti harus bersambung dengan paragraf yang lain yang menunjukkan adanya alur berita ataupun alur message yang disampaikan oleh penulis sehingga tujuan dari sebuah penulisan itu tercapai gitu. Dan kemampuan writing ini bukan kemampuan yang sederhana. Banyak orang yang eh, senang menulis tapi juga lebih banyak tidak yang suka menulisnya. Jadi sama seperti mahasiswa S1 ataupun mahasiswa S2 ataupun mahasiswa S3, kemampuan dalam writing skill-nya ini juga apa namanya dikatakan sebagai kemampuan yang sangat unik sekali. Silahkan Bu Hasanah dan Bu Zahra, kita coba dalami lagi bagaimana caranya supaya dengan testing dan
dengan asesmen ini nanti kita bisa meningkatkan kemampuan speaking dan writing peserta didik kita. Silahkan, Bu. Baik, Pak. Saya izin share screen sebentar. Oke, Oke, dimulai saja Pak ya. apakah sudah jelas? Bismillah. Sudah. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Selamat siang, Bapak dosen beserta teman-teman sekalian. Yang terhormat, Bapak dosen Dr. Imam Suseno, SE MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Language Testing and Assessment. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Hasana sebagai moderator dan rekan saya Ibu Jahro Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Testing Speaking and Writing Skill. Dalam materi ini, kami akan membahas tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis tes, serta kriteria penilaian dalam keterampilan berbicara dan menulis pada pembelajaran bahasa Inggris. Kami berharap presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya penilaian kemampuan berbicara dan menulis dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Baik, untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Ibu Jahro Salsabila. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you, Ma'am Hasana. Mari langsung saja kita lanjut ke slide tentang background. Jadi, bahasa merupakan alat komunikasi utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, dan juga perasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, kalau dalam bahasa Inggris itu terdapat 4 keterampilan utama, yaitu listening, speaking, reading, dan juga writing, yang mana mereka ini saling berkaitan. Namun, speaking dan writing itu termasuk keterampilan produktif yang menuntut siswa untuk menghasilkan bahasa secara aktif. Jadi bukan hanya memahaminya saja. Nah, dalam praktiknya, banyak siswa yang mengalami kesulitan seperti kurang percaya diri dalam berbicara, keterbatasan kosakata, serta kesulitan dalam menyusun ide saat menulis. Pentingnya testing atau tes, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan, testing itu memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa. Mengapa? Karena yang pertama, testing digunakan untuk mengukur kemampuan siswa secara objektif. Jadi dengan testing, kita guru bisa mengetahui sejauh mana kemampuan bahasa siswa itu berkembang. Lalu yang kedua, testing membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa. Dengan menggunakan testing, guru dapat mengetahui nih bagian mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah hasil dari testing dapat menjadi umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dan oleh karena itu testing itu baik atau harus memenuhi prinsip valid, reliable, objektif, dan juga praktis agar hasilnya akurat. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang kita akan bahas pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan membahas seperti yang Mem Hasanah katakan sebelumnya, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan testing, speaking, dan writing. Terus kita juga akan mengetahui apa tujuan dari testing tersebut atau pengujian tersebut. Terus kita akan mengetahui juga teknik apa yang akan kita gunakan dalam speaking dan juga writing. Dan kita juga akan belajar atau mendalami tentang kriteria penilaian apa saja yang bisa digunakan dalam speaking dan juga writing. Dan yang terakhir, apa saja tantangannya dalam pelaksanaannya.
Lalu konsep of testing. Testing merupakan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam kondisi tertentu. Dalam pembelajaran bahasa, testing merupakan bagian dari assessment yang digunakan untuk evaluasi dalam proses pembelajaran. Terdapat beberapa jenis tes. Yang pertama, placement test, atau yang bisa kita gunakan untuk menentukan level kemampuan siswa. Lalu ada diagnostic test, untuk mengetahui kelemahan siswa secara spesifik. Lalu ada achievement test, yaitu untuk mengukur hasil belajar setelah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah proficiency test, untuk mengukur kemampuan umum bahasa tanpa melihat kurikulum. Selanjutnya adalah tentang communicative competence. Kompetensi komunikatif adalah kemampuan menggunakan bahasa secara tepat dalam konteks sosial. Menurut Cannell and Swain, kompetensi ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah grammatical competence. Jadi, kemampuan menggunakan struktur bahasa dengan benar. Lalu ada sociolinguistic competence, kemampuan menggunakan bahasa sesuai konteks sosial. Lalu juga ada discourse competence, kemampuan menyusun ide secara koheren dan terhubung. Dan yang terakhir adalah strategic competence, yaitu kemampuan mengatasi kesulitan dalam komunikasi. Sebelum kita masuk lebih mendalam mengenai apa saja testing yang bisa digunakan dalam speaking dan writing, kita akan menjelaskan secara umum dulu nih, speaking skill itu ada apa saja, poin-poin utamanya ada apa saja. Seperti kita tahu, speaking itu merupakan kemampuan menggunakan bahasa secara lisan dalam berbagai situasi. Dalam speaking, terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang pertama adalah fluency, atau kemampuan berbicara dengan lancar tanpa banyak jeda. Lalu ada akurasi, yaitu ketepatan penggunaan grammar dan struktur. Pronunciation, kejelasan pelafalan kata. Vocabulary, yaitu penguasaan kosakata yang sesuai konteks. Dan yang terakhir adalah interaction, atau kemampuan berkomunikasi dua arah. Selain itu, terdapat juga faktor psikologis seperti rasa percaya diri, juga sangat mempengaruhi kemampuan berbicara siswa. Seperti speaking skills, dalam writing juga terdapat komponen-komponen pentingnya. Writing, seperti yang kita tahu, adalah kemampuan menyampaikan ide secara tertulis dan struktur yang jelas. Nah, kalau dalam writing ini terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama adalah konten, yaitu ide yang disampaikan harus jelas dan relevan. Lalu ada organization, atau tulisan yang kita tulis itu harus tersusun secara logis dan sistematis. Ada juga vocabulary, yaitu penggunaan kata yang tepat dan bervariasi. Dan juga grammar, ketepatan struktur kalimat. Selain itu juga ada mechanics, atau penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar. Keterampilan ini juga membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan mengorganisasi ide secara sistematis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai testing yang akan dijelaskan oleh Mem Hasanah. Oke, terima kasih Ibu Jahra. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan tentang testing speaking atau pengujian keterampilan berbicara. Nah, tujuan dari testing speaking ini adalah untuk menilai kemampuan komunikasi lisan peserta didik secara langsung. Nah, menurut Glenn Fulser, speaking test itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mempresentasikan penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Di sini ada beberapa teknik yang umum yang digunakan dalam testing speaking. Antara lain yang pertama, interview. Interview adalah bentuk tes berbicara di mana siswa menjawab pertanyaan secara langsung dari guru atau penguji. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami pertanyaan, merespon dengan tepat, serta berbicara dengan lancar menggunakan bahasa Inggris. Dalam interview, siswa biasanya ditanya tentang identitas diri, pengalaman, pendapat, atau kegiatan sehari-hari. Dan tes ini melatih keberanian, kelancaran berbicara, pengucapan, dan kemampuan komunikasi spontan.
Tes yang kedua adalah role play. Role play merupakan kegiatan berbicara di mana siswa memainkan peran tertentu dalam suatu situasi tertentu. Misalnya, siswa berperan sebagai pembeli dan penjual, atau dokter dan pasien, atau guru dan murid. Melalui role play, siswa dapat belajar menggunakan bahasa sesuai konteks kehidupan nyata. Kegiatan ini membantu meningkatkan kreativitas, kepercayaan diri, confidence siswa, kemudian kemampuan berinteraksi, serta penggunaan ekspresi yang tepat dalam percakapan. Testing yang ketiga yaitu discussion. Discussion ini adalah tes berbicara yang dilakukan melalui diskusi kelompok untuk melihat kemampuan siswa dalam berinteraksi dan menyampaikan pendapat. Nah, dalam kegiatan ini, siswa belajar mengutarakan ide, menanggapi opini orang lain, memberikan alasan, serta bekerja sama dalam percakapan. Diskusi juga membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan komunikasi sosial. Testing yang terakhir yaitu storytelling. Maaf, yang ketiga adalah presentation. Presentation merupakan kegiatan penyampaian ide secara formal, materi tertentu secara formal di depan audiens. Dalam tes ini, siswa dinilai dari kemampuan berbicara, penguasaan materi, pelafalan, intonasi, kontak mata, dan cara penyampaian informasi dengan jelas. Nah, presentasi membantu siswa melatih rasa percaya diri, keterampilan public speaking, serta kemampuan menyusun informasi secara sistematis. Nah, testing yang terakhir adalah storytelling. Storytelling adalah kegiatan menceritakan pengalaman, dongeng, atau cerita tertentu menggunakan bahasa Inggris. Tujuan dari storytelling adalah melatih kemampuan siswa dalam menyampaikan alur cerita secara runtut dan menarik. Selain meningkatkan kemampuan berbicara, storytelling ini juga membantu siswa mengembangkan imajinasi, ekspresi, intonasi, dan penggunaan kosakata yang lebih variatif. Oke, next slide, Miss. Oke, selanjutnya testing writing. Pengujian keterampilan menulis bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide secara tertulis. Menurut Sarah Kussing-Wiggle, penilaian menulis harus mempertimbangkan baik aspek linguistik maupun organisasi ide. Ada beberapa jenis tes menulis meliputi yang pertama control writing, yaitu jenis tes menulis di mana siswa menulis dengan batasan tertentu yang telah ditentukan oleh guru. Misalkan, siswa diminta melengkapi kalimat, menyusun paragraf-paragraf dari kata-kata yang tersedia, atau mengikuti pola tata bahasa tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu siswa memahami struktur bahasa dan penggunaan grammar yang benar sebelum menulis secara bebas. Testing menulis yang ketiga adalah guide writing. Guide writing ini adalah kegiatan menulis di mana siswa diberikan arahan, petunjuk, atau kerangka tulisan. Nah, guru biasanya memberikan topik, poin-poin penting, atau contoh kalimat untuk membantu siswa mengembangkan ide. Metode ini membantu siswa belajar menyusun tulisan dengan lebih terarah dan sistematis, sehingga mereka lebih mudah memahami cara membuat teks yang baik. Testing writing yang ketiga yaitu free writing, yaitu kegiatan menulis. Siswa bebas menulis sesuai ide mereka, pendapat mereka, atau pengalaman mereka tanpa banyak batasan. Dalam kegiatan ini, siswa lebih fokus pada kelancaran menuangkan ide daripada kesempurnaan grammar. Free writing bertujuan untuk
meningkatkan kreativitas, keberanian menulis, dan kemampuan mengembangkan gagasan secara mandiri. Testing yang keempat adalah essay writing. Writing adalah kegiatan menulis yang lebih kompleks dan terstruktur. Dalam esai, siswa harus menyusun pendahuluan, isi, dan penutup dengan jelas dan logis. Nah, jenis tulisan ini biasanya digunakan untuk untuk menyampaikan pendapat, berargumentasi, atau analisis terhadap suatu topik. Nah, essay writing ini membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, organisasi ide, dan penggunaan bahasa formal. Testing yang terakhir adalah analytic scoring, yaitu metode penilaian tulisan secara detail berdasarkan beberapa aspek tertentu. Contohnya, guru menilai setiap bagian tulisan secara terpisah, seperti isi, organisasi, kosakata, grammar, dan mekanik. Nah, metode ini siswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka secara lebih spesifik, sehingga dapat memperbaiki kemampuan menulis dengan lebih efektif. Selanjutnya, Miss, next slide, kita ke principle of test, atau prinsip-prinsip dalam testing bahasa. Nah, menurut Arthur Hughes, tes bahasa yang baik itu harus memenuhi beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah validity. Validity adalah prinsip bahwa tes harus benar-benar mengukur kemampuan yang ingin diukur, yang seharusnya diukur. Dalam testing speaking dan writing, soal atau tugas yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, jika ingin mengukur kemampuan berbicara, maka siswa harus diminta untuk berbicara secara langsung, bukan hanya menjawab soal pilihan. Tes yang valid akan menghasilkan penilaian yang lebih tepat dan sesuai dengan kemampuan siswa yang sebenarnya. Berarti ini sifatnya objektif ya. Selanjutnya, reliability. Reliability ini berarti hasil tes harus konsisten dan dapat dipercaya. Jika tes dilakukan beberapa kali dalam kondisi yang sama, maka hasilnya tidak jauh berbeda. Dalam speaking dan writing test, reliability ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan rubrik penilaian yang jelas, serta kriteria yang terstandar. Dengan begitu, penilaian menjadi lebih objektif dan adil bagi semua siswa. Prinsip tes yang ketiga adalah practicality, yaitu menunjukkan bahwa tes mudah dilaksanakan dan efisien. Guru perlu mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga, dan fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan tes. Yang terlalu rumit akan sulit diterapkan di kelas. Oleh karena itu, bentuk tes harus sederhana, tetapi mampu mengukur kemampuan siswa dengan baik. Prinsip yang ketiga yaitu authenticity, yaitu tes yang mencerminkan situasi nyata atau yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam tes speaking, siswa dapat diminta melakukan percakapan atau role play di dalam kelas atau presentasi seperti di dunia nyata. Nah, sedangkan di dalam writing test, siswa dapat diminta menulis email, pesan, atau esai yang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, tes yang otentik membuat siswa lebih memahami fungsi bahasa dalam komunikasi nyata. Terakhir yaitu Westback. Westback adalah dampak yang diberikan oleh tes terhadap proses pembelajaran. Jadi tesnya memberikan dampak positif pada pembelajaran. Seperti memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan membantu guru memperbaiki metode pengajaran. Sebaliknya, tes yang kurang baik dapat membantu siswa hanya fokus menghafal tanpa memahami materi.
Oleh karena itu, testing harus dirancang agar mendukung proses belajar yang efektif. Selanjutnya, kayak itu challenge. Challenge itu tantangan dalam testing, speaking, dan writing skill. Nah, pelaksanaan pengujian keterampilan berbicara dan menulis menghadapi berbagai kendala. Menurut Lile F. Bahman, tantangan dalam penilaian dapat meliputi beberapa aspek. Yang pertama, subjektivitas, yaitu penilaian speaking sering dipengaruhi penilai atau pendapat atau persepsi penilai. Misalnya, dua guru dapat memberikan nilai yang berbeda pada tugas yang sama. Hal ini terjadi karena penilaian kemampuan bahasa terkadang bersifat subjektif. Untuk mengurangi masalah ini, guru perlu menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terstandar. Kemudian yang kedua, challenge yang kedua yaitu keterbatasan waktu. Menilai kemampuan speaking dan writing ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sulit menilai semua siswa secara mendalam. Apalagi siswanya jumlahnya dalam cukup banyak. Jadi guru harus mendengarkan setiap siswa berbicara atau membaca tulisan mereka secara detail. Akibatnya, proses penilaian itu sering menjadi kurang maksimal karena waktu yang tersedia. Yang ketiga yaitu jumlah siswa yang besar atau banyak. Nah, jumlah siswa yang terlalu banyak dapat membuat proses testing dan penilaian menjadi kurang optimal. Guru mungkin kesulitan memberikan perhatian dan evaluasi mendalam kepada setiap siswa. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas penilaian dan feedback yang diberikan kepada siswa. Terakhir adalah faktor psikologi. Nah, ini sering terjadi di kelas ya. Seperti rasa gugup, takut, atau kurang percaya diri dapat mempengaruhi performa siswa saat speaking test. Biasanya di dalam kelas itu anak-anak overthinking terlebih dahulu atau anxiety atau kecemasan yang terlalu besar. Beberapa siswa sebenarnya memiliki kemampuan yang baik, tetapi tidak dapat menunjukkan kemampuan tersebut karena tekanan saat tes berlangsung. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana yang nyaman agar siswa lebih percaya diri. Okay, next, Miss. Conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu yang pertama, speaking and writing sangat penting. Nah, kemampuan speaking and writing merupakan bagian penting dalam pembelajaran bahasa Inggris karena keduanya merupakan indikator kemampuan komunikasi siswa. Speaking membantu siswa berkomunikasi secara lisan, sedangkan writing membantu mereka menyampaikan ide dalam bentuk tulisan. Kedua keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, testing harus sistematis agar hasil penilaian akurat dan adil. Nah, guru perlu menentukan tujuan tes menggunakan metode yang sesuai dan menerapkan kriteria penilaian yang jelas. Dengan testing yang sistematis, kemampuan siswa dapat diukur secara lebih tepat. Yang ketiga, gunakan rubrik. Penggunaan rubrik penilai ini sangat penting untuk mengurangi subjektivitas dalam menilai speaking dan writing. Rubrik membantu guru memberikan penilaian berdasarkan aspek-aspek tertentu, seperti grammar, vocabulary, pronunciation, content, dan organization. Selain itu, rubrik juga membantu siswa memahami kelebihan dan kekurangan mereka. Oke, yang ketiga yaitu teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan objektivitas. Misalnya, guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran, platform online,
atau rekaman audio dan video untuk menilai kemampuan speaking dan writing siswa. Teknologi juga membantu proses penyimpanan data dan pemberian feedback menjadi lebih mudah dan cepat. Oke, next slide, Miss. Oke, suggestion atau saran. Yang pertama untuk guru, sebaiknya guru gunakan rubrik penilaian yang jelas, detail, dan terstandar agar proses penilaian lebih objektif dan adil. Selain itu, guru juga perlu memberikan feedback yang membangun agar siswa mengetahui bagian yang perlu diperbaiki dan dapat meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap. Untuk siswanya, siswa perlu berlatih secara rutin untuk meningkatkan kemampuan speaking dan writing. Nah, latihan yang konsisten dapat membantu siswa memperkaya kosakata, memperbaiki grammar, dan meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, siswa juga sebaiknya aktif mencari kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Untuk institusi pendidikan, yaitu perlu menyediakan fasilitas dan teknologi pendukung untuk membantu proses pembelajaran dan testing. Contohnya seperti laboratorium bahasa, atau akses internet, atau aplikasi pembelajaran dan media digital lainnya. Dukungan fasilitas yang baik akan membantu guru dan siswa mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal. Terakhir, saran untuk peneliti di bidang pendidikan, bahasa diharapkan dapat terus mengembangkan metode testing yang inovatif dan efektif. Penelitian tentang strategi penilaian, penggunaan teknologi, dan model evaluasi baru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di masa depan. Next slide, Miss. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai testing speaking and writing skill. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan pendapat, atau ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Kami persilahkan. Oke, Pak Tuhu, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Menarik sekali tadi pemaparannya. Pertanyaan terkait dengan pemaparan adalah bagaimana tes speaking dan writing dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang kedua silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih. Izin bertanya sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan. Pertanyaannya adalah, apa saja tantangan yang sering dihadapi guru dalam menilai kemampuan speaking dan writing siswa, serta bagaimana solusi untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Kita tampung dulu. Oke, Bu Putri Andini, silahkan Bu. Oke, mengapa penggunaan rubrik penilaian sangat penting dalam tes speaking dan writing? Jelaskan juga pengaruhnya terhadap objektivitas penilaian. Oke. Oke, terima kasih Bu Putri. Pertanyaan keempat. Oke, silahkan Bu Twini. Ya, terima kasih, Miss. Pertanyaan saya, bagaimana validitas dan reliabilitas dapat diterapkan dalam penilaian speaking dan writing agar hasil tes lebih akurat? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Twini. Mungkin nanti akan dijawab oleh Bu Jahro Salsabila. Silahkan Bu.
Baik, Mem. Mungkin saya akan jawab dari pertanyaan Mem Fitri dulu tadi ya. Soalnya yang duluan bertanya tadi Mem Fitri. Mem Fitri tadi bertanya apa saja tantangan yang sering dihadapi guru dalam menilai kemampuan speaking dan writing. Kalau menurut saya, pasti tantangan setiap guru berbeda-beda ya, gitu dalam menilai speaking dan writing. Tapi mungkin kalau ditarik secara garis besar, tantangan utamanya itu adalah subjektivitas dalam memberikan nilai, terutama pada aspek pengucapan, tata bahasa, dan isi tulisan. Selain itu, seperti yang kita tahu, sekolah SMP atau SMA negeri yang ada di Indonesia itu biasanya dalam satu kelas memiliki jumlah siswa yang bisa dibilang cukup banyak, antara 30 atau mungkin ada yang lebih dari 30 siswa. Saya rasa di situ menjadi salah satu tantangan juga untuk guru menilai speaking terutama ya, karena guru pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang atau lebih detail untuk mendengarkan ketika siswa itu maju untuk tes speaking, apakah pengucapannya benar, apakah vocabulary-nya itu bervariatif, itu harus benar-benar didengarkan secara detail. Ditambah